Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 praktikum Sistem Telekomunikasi 2 akan menjelaskan sedikit mengenai proses perancangan pengendalian motor DC dengan microcontroller melalui keypad menggunakan komponen real. Untuk anggotanya sendiri, di sini kami ada Azam Muhammad Al-Ghozi dengan NIM 2103828, ada Karissa Elfrida dengan NIM 2101057, kemudian ada Delia Fitri Setiani dengan NIM 2104506, kemudian ada Faza Naura dengan NIM 2102578, kemudian ada Haifa Nisa Anwari dengan NIM 2104734, kemudian ada saya sendiri Yuda Permana 2103448. Oke, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai dasar teori. Motor DC adalah jenis motor listrik yang menggunakan arus arah untuk menghasilkan putaran. Prinsip dasar motor DC adalah adanya gaya elektromagnetik yang timbul ketika arus listrik mengalir melalui kumparan medan dan kumparan jangkar motor. Dalam aplikasi praktis, perubahan arah putaran motor DC dapat dicapai dengan mengendalikan arah aliran arus menggunakan rangkaian elektronik seperti hub bridge atau driver motor DC yang dapat memutar motor ke arah kanan atau kiri dengan mengubah arah aliran arus melalui kumparan jangkar. Sebagai contoh, jika arus dialirkan melalui kumparan medan dengan polaritas tertentu dan arus juga dialirkan melalui kumparan jangkar dengan polaritas yang sesuai, maka kumparan jangkar akan mengalami gaya tarik atau dorong dari medan magnet yang diciptakan oleh kumparan medan. Hal ini akan menyebabkan motor DC berputar ke arah kanan. Oke, untuk praktikum kali ini kami menggunakan komponen real dan Arduino Uno sebagai microcontroller pada rangkaian yang sudah kami buat. Oke, mungkin cukup sekian untuk dasar teori. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan praktikum oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haifa Nisa Anwari dengan NIM 2104734. Pada praktikum kali ini, yang dimana praktikum pengendali motor DC putar kanan dan kiri, saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum dan studi kasus yang akan dipecahkan. Untuk tujuan praktikum, yang pertama, mengetahui fungsi dan bentuk komponen-komponen yang digunakan dalam praktikum pengendali motor DC putar kanan dan kiri. Yang kedua, mampu merangkai dan memahami perancangan motor DC putar kanan dan kiri dengan microcontroller melalui keypad secara real. Yang terakhir, mampu membuat skrip pemrograman pada software Arduino IDE. Adapun studi kasus yang akan dipecahkan, yang pertama, merancang pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad secara real. Yang kedua, membuktikan bahwa motor DC berputar searah jarum jam pada saat menekan angka 1 pada keypad. Lalu membuktikan motor DC berhenti pada saat menekan angka 0 pada keypad. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa motor DC berputar berlawanan dengan arah jarum jam pada saat menekan angka 2 pada keypad. Oke, sekian dari saya. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Azam Muhammad Al-Ghozi dengan NIM 2103828. Ini alat dan bahan motor DC putar kanan dan kiri. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu di sini ada keypad, terus di sini ada driver L298N. Lalu di sini ada Arduino Uno. Kemudian ada beberapa kabel jumper. Di sini ada dua jenis kabel jumper, yaitu kabel female dan kabel male. Lalu yang terakhir kita membutuhkan power supply ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke flowchart, yaitu pertama kita akan memulai praktikum dengan menyiapkan komponen-komponen. Di sini kita menggunakan komponen real, lalu setelah semua komponennya siap, di sini kita akan melanjutkan ke proses wiring. Jika proses wiringnya telah selesai, kita akan melanjutkan ke proses pengkodingan, yaitu kita membuat skrip pengkodingan dengan Arduino IDE.
Lalu ketika pengkodingan selesai, kita akan memulai praktikum. Namun ketika percobaan gagal, kita akan melakukan pembetulan di proses pengkodingan. Nah, jika semuanya telah selesai dan percobaan berhasil, kita akan melanjutkan praktikumnya dengan menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai 3 tombol, yaitu angka 1, angka 0, dan angka 2. Di mana angka 1 ini, jika kita menekan angka 1, motor DC bergerak searah jarum jam. Namun ketika kita menekan angka 0, motor DC berhenti. Dan ketika kita menekan angka 2, motor DC berputar berlawanan arah jarum jam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Delia Fitristiani, NIM 2164506 dari kelompok 3 Praktikum Sistem Telekomunikasi 2, kelas 4B Sistem Telekomunikasi. Pada praktikum pengendali motor DC putar kanan kiri kali ini, saya akan melakukan proses wiring untuk praktikumnya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita akan menghubungkan keypad dengan Arduino dengan menggunakan jumper. Saya telah menghubungkan jumper dengan keypad, maka kita tinggal menghubungkan jumper ini ke Arduino. Nah, untuk sebelah kiri keypad ini ada pin 1 sampai dengan pin 7 menuju ke arah kanan. Nah, pin 1 ini dihubungkan dengan pin 3 Arduino. Kemudian pin 2 dihubungkan dengan pin 4. Pin 3 dihubungkan dengan pin 5. Pin 4 dihubungkan dengan pin 6. Kemudian pin 5 dihubungkan dengan pin 6. Pin 6 keypad dihubungkan dengan pin 7 Arduino. Kemudian pin 7 keypad dihubungkan dengan pin 8 Arduino. Nah, keypad telah terhubung dengan Arduino. Selanjutnya kita akan menghubungkan Arduino dengan driver L298N. Kita siapkan jumper juga untuk menghubungkannya. Yang pertama, di sini di driver ini ada tulisan ENA, IN1 dan IN2. Boleh langsung dihubungkan. Nah, untuk pin IN2 ini dihubungkan dengan pin 9 Arduino. Kemudian pin IN1 driver dihubungkan dengan pin 11 Arduino, dan pin INA dihubungkan dengan pin 12 pada Arduino. Nah, driver dengan Arduino telah terhubung. Kemudian untuk menghubungkan driver dengan power supply, ini di paling kiri ada pin untuk power supply, pin positif. Kemudian ada untuk pin negatif di bagian ground. Nah, pada bagian ground ini menggunakan 2 kabel jumper. Yang satu untuk menghubungkan ke power supply. Kemudian satu lagi kita hubungkan dengan ground pada Arduino. Nah, setelah terhubung, kemudian yang terakhir kita akan menghubungkan driver motor DC putar kanan kiri dengan drivernya. Ada 2 pin output ya, ada di output 1 dan di output 2. Nah, driver dengan motor DC telah terhubung. Nah, kita menggunakan benda ini untuk menentukan atau membedakan arah kanan dan kiri motor DC ketika berputar nanti. Nah, mungkin sekian proses wiring untuk motor DC putar kanan kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Naura dengan NIM 2102578. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengkodingan untuk praktikum motor DC kanan kiri. Ya, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu dengan memanggil keypad dengan masukkan include keypad.h. Selanjutnya yaitu
pengkoneksian motor DC ke Arduino-nya, dimana N-nya itu di pin 11, in 1-nya di pin 10, dan in 2-nya di pin 9. Selanjutnya yaitu kita custom key, karena di sini ada row dan columns. Row itu baris dan columns itu kolom, yang dimana bentuk keypad kita itu 4x3, sehingga kita masukkan 4 untuk baris karena ada 4 baris. Selanjutnya itu ada call-nya itu 3 karena ada 3 kolom. Ya, kita masukkan dulu bentuk keypadnya nih. Seperti gambar, seperti tampilan berikut. Selanjutnya ada row pins, yang dimana kita akan mengkonekkan row pin outs-nya ke keypad, yang dimana pin out-nya itu di pin 12, 8, 7, dan 6. Lalu untuk yang kolom ini di 5, 4, dan 3. Selanjutnya ada void setup. Kita akan men-set semua motor control pin-nya ke output. Ya, kita N ini output, in 1-nya output, in 2-nya juga output. Lalu di sini ada N-nya kita 150, lalu in 1-nya low dan in 2-nya low. Baik, selanjutnya yaitu ada custom key. Nah, kita ketik dulu custom key sama dengan keypad.getKey. Lalu selanjutnya yaitu kita akan melakukan 3 kemungkinan, yang dimana kemungkinan pertama yaitu apabila kita menekan angka 1 pada keypad akan berputar searah jarum jam. Ya, sehingga kita akan memasukkan if custom key sama dengan 1, maka digital write in 1-nya itu kita pasang high dan in 2-nya itu low. Nah, sehingga akan berputar searah jarum jam. Selanjutnya itu ada kondisi kedua, yaitu apabila kita menekan angka 2 pada keypad, kita akan mendapatkan hasil output berupa motor DC-nya itu akan berputar berlawanan arah. Sehingga kita akan memasukkan if custom key sama dengan 2, lalu in 1-nya itu low, lalu in 2-nya itu high, maka ntar akan berputar berlawanan arah. Lalu kondisi yang terakhir, kondisi 3, yaitu apabila kita menekan angka 0 pada keypad, maka akan menghasilkan output yaitu berupa motor DC-nya itu akan berhenti. Sehingga kita akan memasukkan if custom key-nya itu 0, terus in 1-nya low dan in 2-nya low, itu maka akan menghasilkan output berhenti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.